Selamat pagi kekasih Tuhan, senang sekali kembali kami dapat menjumpai Anda dalam program Edukasi Bincang Pagi. Dan kami berharap bahwa program ini dapat membawa wawasan baru bagi Anda berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ditinjau dari segi firman Tuhan. Narasumber saya pagi hari ini adalah Bapak Daniel Alexander, seorang pendidik dan pembidik. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak acara yang terkenal, Wahyu. Dan kekasih-kekasih Tuhan, Shalom, selamat pagi. Sedang apa sekarang ini? Tuhan menyertai saudara semua. Iya, puji Tuhan, hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk membuka sesuatu yang penting sekali diketahui oleh kekasih Tuhan dimanapun berada. Iya, Pak Daniel bisa cerita ini tentang pelayanannya, tentang keluarga, apa saja tentang Pak Daniel? Wah, kalau apa saja banyak dong. Bisa banyak ya? Sampai jam 9, bisa lebih itu. Bisa sampai besok pagi nih ya. Oke, kekasih Tuhan. Bicara pelayanan sangat menyenangkan. Apalagi pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami suami istri, itu pelayanan tentang hati Bapa. Tuhan itu mempercayakan kepada kami membapai begitu banyak orang. Dan itu satu anugerah Tuhan buat kami. Puji Tuhan. Saya seringkali berkata, maaf ini kepada gembala-gembala yang seringkali stres dalam pelayanan. Saya mau beri contoh. Kalau semua gembala melakukan pelayanannya dengan hati Bapa, itu gak akan stres. Selama ini kita pemimpin gereja, gembala, tidak menempatkan diri sebagai bapak, ayah, papa untuk yang kita layani. Tapi kita menjadikan kita pemimpin, mereka bawahan. Dan itu membuat lelah, itu membuat capek. Kita yang melayani juga capek, yang kita layani juga capek. Tapi kalau kita menggunakan struktur rohani ini, apa yang tertulis dalam kitab suci kita, hati Bapa, wah itu nggak ada stresnya. Nggak ada stresnya, senang terus ya. Menyenangkan terus. Karena lihat anak itu lucu-lucu. Apalagi Yesus pernah berkata, belajar dari anak-anak. Iya. Okay. Iya, selama pelayanan mendidik anak-anak, apalagi anak-anak yang terhilang ini ya istilahnya. Anak bermasalah lah. Anak bermasalah begitu ya. Pernah nggak mengalami hal-hal yang tidak mengenakan begitu secara daging atau kerugian atau apa saja begitu yang tidak enak? Iya, sering. Tapi cepat sembuh karena ya? Melihat begitu firman disampaikan mereka mau berubah lagi. Ada juga yang nggak balik, tapi persentasenya kecil sekali. Saya beri contoh begini. Kalau ada satu keluarga punya 4 orang anak saja, misalnya, maaf ini jangan ada yang tersinggung kekasih-kekasih Tuhan. Dari 4 anak dalam keluarga, ada satu yang betul-betul membuat jengkel, membuat susah orang tua dan keluarga. Nah kalau dibandingkan sekian ratus anak yang Tuhan berikan kepada kami, hanya 1-2 yang begitu, maka nggak ada artinya melihat yang lain luar biasa. Sebagai contoh, kami bisa mendirikan sekolah gratis dan berpola asrama di Papua. Karena 90% lebih guru-guru itu adalah anak-anak kami yang kami dapatkan dalam pelayanan, lalu kami sekolahkan mereka dan mereka secara mengabdi. Mereka nggak minta gaji, nggak minta bayaran. Wow, luar biasa ya. Makanya itu hiburan kami. Iya. Wow. Iya, selama perjalanan pelayanan ini sudah berjalan berapa tahun ini, Pak Daniel? Oleh kemurahan Tuhan sudah 34 tahun. 34 tahun. Dari Agustus 72 saya mulai melayani. Tapi hati Bapak saya mulai melayani itu tahun 84. Tahun 84 ya. Iya. Apakah dari ibu sendiri boleh diceritakan nih tentang ibu sedikit ini? Apakah tidak ada komplain atau keberatan atau pernah aduh capek sudah ya ternyata 34 tahun melayani begini. Apakah pernah seperti itu atau tidak? Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan beri saya istri yang betul-betul sepadan. Kami menikah belum lama, 92 kami menikah. Tahun 92 ya? 92, karena saya ini takut kawin. Maaf ya kekasih Tuhan, saya takut sekali. Bahkan saya berkeputusan, tahun itu saya tidak mau menikah. Mengapa? Karena itu masalahnya. Begitu banyak hamba Tuhan yang hebat, tapi istrinya nggak mendukung. Sebagai contoh, kalau saya pelayanan ke banyak tempat, jemaat itu keluarnya begini. Om itu baik, tapi tante, nanti apalagi saya dengar itu saya takut sendiri. Aduh Tuhan, gak usah kawin kalau begitu daripada salah nanti itu. Apalagi pelayanan ini kan pelayanan yang perlu waktu ekstra, perlu uang ekstra, perlu tenaga semuanya. Nah akhirnya Tuhan tahu bahwa saya gak bisa sendiri. Jadi istri saya itu Tuhan berikan, saya gak milih, saya gak minta. Bahkan gak mau menikah kok. Maka itu saya sering menganjurkan pada anak-anak Tuhan yang pengen kawin kok gak kawin-kawin. Contohlah saya, yang gak pengen kawin aja dikawinkan. Apalagi yang pengen. Maaf ini kekasih Tuhan. Dan dia beri yang terbaik. Puji Tuhan. Dan pertanyaan ini selalu muncul kok kami pergi kemana saja. Karena uang kami habis untuk anak-anak itu, waktu kami
Aduh, itu istri yang luar biasa. Maka itu saya bersyukur betul. Kalau saya salah kawin, saya sudah mati dari dulu ini. Maaf ini. Jadi istri saya itu seorang istri yang bisa diajak miskin, bisa diajak senang, bisa kelimpahan, bisa kekurangan juga. Aduh, luar biasa istri ini. Sungguh saya kagum. Dari perkataan Pak Daniel tadi dikatakan bahwa istrinya luar biasa begitu ya. Boleh cerita sedikit ini, bagaimana dulu ketemunya? Ketemunya begini, tahun 85 bulan Mei saya diundang oleh kakak iparnya. Iya. Kakak ipar itu pendeta di Toronto, Gereja Indonesia. Gereja Indonesia yang ada di Toronto ya. Nah, terus 85 saya ketemu, ya biasa. Ternyata dia juga seorang perempuan yang nggak mikir menikah. Buat dia menikah baik, nggak juga tidak apa-apa. Jadi selama itu ternyata dia itu belum pernah berpacaran. Itu luar biasa karena dia menyibukkan diri dengan hidupnya dengan Tuhan. Dia kerja juga di bank. Jadi dia itu warga negara Kanada. Maka itu ketika tahun 85 kenal, 86 saya diundang lagi, kami nggak ada apa-apa. 91, nah di situ Tuhan mulai bekerja. Lewat banyak cara. Khususnya saya ingat ada 7 orang yang kenal saya dan kenal dia. Terus mereka ini bisa satu-satu ngomong kepada saya bahwa kalau dia itu jodoh saya. Saya bilang, saya ini nggak pengen kawin, kok bilang jodoh bagaimana? Tapi karena begitu banyak yang ngomong, akhirnya saya datang kepada Pak Yusak Cipto. Buat saya dia itu mentor saya, termasuk dengan Om Damaris waktu dia masih hidup itu. Lalu saya ngomong gini, saya ingat betul itu bulan Maret 91 dalam perjalanan kami ke Banjarmasin. Di dalam pesawat, selama 4 hari di sana, Om Yusak mendoakan saya. Saya bilang, Om, mungkin nggak Tuhan bicara pada seseorang lewat orang lain, ternyata Tuhan nggak bicara pada yang bersangkutan. Om Yusak tanya, dia kalau ngomong dengan saya pakai bahasa Jawa, apa itu? Apa itu? Dia tanya gitu. Ya saya ngomong apa adanya. Gini loh Om, ada 7 orang yang bicara kepada saya tentang seseorang, kalau dia itu istri saya, tapi saya tuh kok nggak pernah tergerak, nggak pernah apa-apa. Nggak ada perasaan gimana begitu. Sampai 7 orang kan mengagetkan. Iya. Gitu. Saya ingat betul, langsung Om Yusak jendul kepala saya. Jadi pakai jarinya, kok bilang gitu, kamu saja. Loh kenapa? Bagaimana Tuhan bisa bicara kepada kamu sebelum kamu cabut kata-katamu kalau kamu nggak mau menikah? Saya kaget. Jadi itu salah, bukan salah. Ada pengaruhnya juga itu ternyata. Ada pengaruh, ternyata Tuhan nggak bisa bicara kepada saya karena saya nolak kok. Dan di Banjarmasin bulan Maret 91 Om Yusak mendoakan saya untuk mencabut kata-kata itu. Nah di situ saya mulai buka diri, saya bilang Tuhan terserah Engkau. Saya minta ampun, Om Yusak doakan. Bulan Juli saya punya 7 penatua. Ternyata salah satu penatua itu mimpi. Cuma dia nggak berani bilang kepada saya karena dia tahu saya nggak mau menikah. Mimpinya unik sekali. Suatu hari dia mimpi saya menikah dengan orang Indonesia yang dari luar negeri. Nah begitu jelasnya mimpi itu, maka saya ambil keputusan seperti ini. Tapi dia nggak ngomong pada saya, dia ngomong pada penatua yang lain karena dia nggak percaya. Masa Koden mau menikah orang bangsa Koden? Karena mimpi itu saya baru terpikir, berarti itu nggak main-main. Iya. Akhirnya saya mulai buka diri. Nah, terus saya bilang pada kakak iparnya itu, saya langsung telepon ke Kanada. Proses itu. Wah, kakak iparnya juga senang. Ya lebih baik kamu ngomong sendiri, dia bilang begitu. Saya nggak enak ngomong. Akhirnya saya telepon, ya udah begitu saja. Iya, begitu saja langsung ya. Wow, luar biasa. Jadi nggak pakai pacaran. Nggak pakai pacaran. Pacaran itu ngabisin duit. Oh gitu ya. Gitu. Ini bisa jadi contoh untuk kekasih Tuhan yang sedang mendengarkan di kesempatan pagi hari ini ya. Iya. Dan boleh tahu nama ibu istri tercinta? Louis Alexander. Louis Alexander, oh, luar biasa. Dan terus menyertai nih setiap kali Pak Daniel pergi pelayanan, apakah selalu mengiringi atau bagaimana? Ada 2 hal yang dia nggak pernah ikut saya. Yang pertama, kalau jadwal saya cuma pendek-pendek ke satu kota. Itu saya juga nggak memberatkan yang undang toh, kasihan juga, masih singkat-singkat. Yang kedua, kalau saya masuk ke daerah-daerah pedalaman yang buat dia sulit. Tapi kalau pelayanan saya lebih dari seminggu, dia pasti ikut. Apalagi kalau luar negeri, dia selalu ikut. Pasti ikut ya. Oh, luar biasa, diberkati dengan istri yang luar biasa, sangat mendukung ya. Kalau mau diajak susah. Saya ingat betul pertama kali habis kami menikah, memang saya radikal dan banyak orang marah. Kami menikah 17 Agustus 92. Iya. 18 langsung saya bawa dia ke Papua. Wow. Makanya itu orang marah kepada saya. Dia bilang orang Indonesia saja mikir-mikir ke sana. Honeymoonmu kok ke Papua? Itu sudah perjanjian saya bilang. Pokoknya kalau menikah kamu tinggal di Papua. Iya. Di situ saya melihat, aduh,
Waktu itu kami belum punya rumah. Iya. Ya, jadi masih tinggal di losmen, tinggal di rumah jemaat begitu.